Orang yang sejauh apapun ketika memandang diri teman-teman, mereka akan langsung merasakan aura yang terpancar di dalam diri teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo, channel yang akan membahas tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan dunia supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun yang dialami oleh teman-teman indigo lainnya. Jika kita berbicara mengenai aura, pastinya teman-teman juga telah mengetahui bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, baik tumbuhan, baik hewan, bahkan manusia, pasti memancarkan aura yang bisa dirasakan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Dan pastinya setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini memancarkan aura dengan skala yang berbeda-beda. Ada yang sangat kecil, ada yang mungkin sedang, dan ada juga beberapa makhluk hidup, terutama manusia, yang memancarkan aura yang sangat besar. Dan pastinya teman-teman, ketika seseorang, dimana kita akan membahas mengenai manusia pada video kali ini, dimana manusia yang mempunyai aura yang sangat besar, pastinya orang tersebut akan lebih menonjol dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Dan biasanya orang yang mempunyai aura yang sangat besar juga akan mempunyai beberapa hal, akan mempunyai sesuatu yang sangat spesial dan tidak dimiliki oleh orang-orang banyak. Karena hal itu teman-teman, terkadang banyak orang berlomba-lomba untuk mencoba mengeluarkan semua aura yang ada di dalam diri mereka. Orang-orang ini melakukan berbagai macam cara, dari melakukan ritual-ritual yang mungkin tidak masuk di akal, menyiapkan berbagai macam sesaji, bahkan sampai rela tubuh mereka dimasuki benda-benda pusaka yang sejatinya melanggar semua peraturan agama yang ada di dunia ini. Namun teman-teman, apakah juga teman-teman mengetahui sebenarnya tanpa harus kita melakukan hal-hal yang menjerumus ke dalam dosa, secara alami kita manusia bisa memancarkan aura, bisa mengeluarkan aura secara alami tanpa harus melakukan hal-hal buruk, tanpa harus kita jatuh ke dalam dosa. Ya teman-teman, hal ini akan saya bahas pada video kali ini, dengan bagaimana caranya agar kita, diri teman-teman, bisa dengan mudah memancarkan aura secara alami, dan teman-teman akan memperoleh berbagai macam dampak positif tanpa harus melakukan ritual-ritual, tanpa harus teman-teman terjerumus ke dalam dosa. Namun seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini lebih panjang lagi, tidak akan pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik seputar pengalaman supranatural. Dan apabila teman-teman mempunyai akun Instagram, teman-teman bisa memfollow akun Instagram saya, agar diri teman-teman dan diri saya bisa lebih dekat lagi, dan kita bisa sharing semua pengalaman supranatural yang kita alami. Karena di akun Instagram saya akan lebih sering mengadakan sesi live, di mana dalam live tersebut kita bisa bertatap muka dalam fitur video call, agar kita bisa saling sharing pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui. Untuk teman-teman yang ingin memfollow akun Instagram saya, teman-teman bisa klik link akun Instagram saya yang ada di kolom komentar. Seperti yang saya bilang teman-teman, sebenarnya tanpa kita harus melakukan berbagai macam ritual, berbagai macam sesaji-sesaji yang kita siapkan, atau kita memasukkan berbagai macam benda pusaka atau susuk dalam diri kita, kita bisa memancarkan aura secara alami, secara murni,
tanpa melakukan hal-hal dosa tersebut. Jika teman-teman mengetahuinya, sebenarnya hal tersebut sangatlah mudah dan bisa dilakukan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari teman-teman. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya apa yang harus kita lakukan agar aura terpancar secara alami. Yang pertama, teman-teman harus menanamkan rasa percaya diri di dalam diri teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kata-kata inner beauty, kecantikan dari dalam. Ya, mungkin kata-kata ini berlaku untuk wanita. Padahal sejatinya teman-teman, makna ini juga merupakan makna untuk aura yang ada di dalam diri manusia. Jika seandainya teman-teman tidak percaya diri, maka dengan pasti aura yang ada dalam diri teman-teman akan tertutup, akan terpancar sangat kecil, sehingga mungkin orang yang berdiri di sebelah teman-teman tidak akan merasakan aura yang teman-teman keluarkan. Namun, jika seandainya teman-teman memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi, orang yang sejauh apapun ketika memandang diri teman-teman, mereka akan langsung merasakan aura yang terpancar di dalam diri teman-teman. Saya seringkali mengaplikasikan ketika saya mengunjungi suatu tempat, ketika saya berada di suatu tempat. Sebagai contoh, saya meningkatkan rasa percaya diri saya dengan saya mengatakan di dalam hati saya bahwa saya adalah bos, saya adalah pemimpin, saya adalah orang hebat. Dengan cukup mengatakan hal-hal tersebut di dalam hati saya, ketika saya bertemu dengan orang lain, ketika saya berada di suatu tempat yang mungkin baru saya kunjungi, orang-orang yang baru melihat saya, mereka akan langsung beranggapan bahwa saya adalah seorang big boss, bahwa saya adalah seorang pengusaha, bahwa saya adalah seorang yang sangat sukses. Sehingga secara otomatis orang-orang yang bertemu dengan saya, mereka akan langsung segan, mereka akan langsung menghormati, bahkan mereka akan langsung mendengarkan semua perkataan saya, walaupun sejatinya umur saya lebih muda dibandingkan dengan diri mereka. Oleh karena itu teman-teman, yang pertama adalah teman-teman harus menanamkan rasa percaya diri. Teman-teman harus yakinkan diri teman-teman terlebih dahulu sebelum teman-teman bisa memancarkan aura yang besar dan dirasakan oleh orang lain. Karena jika diri teman-teman sendiri tidak percaya diri, maka secara otomatis orang-orang yang ada di sekitar teman-teman, walaupun mereka ada di samping teman-teman, mereka tidak akan merasakan aura yang teman-teman pancarkan. Mungkin sebagian dari teman-teman yang menyaksikan video ini akan berkata, "Wah, saya adalah orang yang sangat minder. Saya adalah orang yang sangat susah untuk percaya diri. Karena bertemu dengan orang lain aja, saya langsung takut, saya langsung minder. Saya merasa bahwa saya adalah orang yang sangat terpuruk." Teman-teman tidak usah khawatir jika seandainya teman-teman termasuk orang-orang yang seperti itu, yang sangat sulit untuk percaya diri, karena masih ada langkah lain. Ya, langkah ini saya yakin semua orang bisa melakukannya untuk memancarkan aura lebih besar dibandingkan orang-orang pada umumnya. Langkah itu adalah dengan melakukan olahraga. Mungkin teman-teman akan bingung, apa hubungannya olahraga dengan aura yang terpancar di dalam diri seseorang? Nah, yang teman-teman harus pahami adalah aura yang di dalam diri manusia, aura yang ada di dalam diri kita, bukan hanya berhubungan dengan mental, bukan hanya berhubungan dengan perasaan, tetapi aura juga erat ikatannya dengan kondisi fisik seseorang. Jika teman-teman lebih sehat, jika teman-teman lebih segar, jika teman-teman lebih bugar, maka secara otomatis aura yang terpancarkan di dalam diri teman-teman akan lebih besar dan akan sangat mudah dirasakan oleh orang-orang di sekitar teman-teman. Tidak peduli bagaimana bentuk wajah teman-teman, tidak peduli bagaimana warna kulit teman-teman, tidak peduli apapun yang teman-teman gunakan. Jika teman-teman terlihat sehat, terlihat segar, terlihat bugar, maka saya yakin secara otomatis aura dalam diri teman-teman akan terpancar sangat besar dan membuat orang-orang di sekitar teman-teman menghormati, segan, tunduk,
takut bahkan mendengarkan semua perkataan yang teman-teman ucapkan. Nah, mungkin teman-teman berpikir olahraga seperti apa? Apakah saya harus olahraga berat? Apakah saya harus olahraga seperti atlet-atlet? Tidak, teman-teman. Teman-teman hanya cukup mungkin lari di lapangan. Teman-teman mungkin hanya perlu sit up, push up, dan lain sebagainya. Hal-hal yang mengeluarkan energi-energi yang ada dalam diri teman-teman. Teman-teman hanya cukup mencari kegiatan yang sejatinya benar-benar menggerakkan seluruh anggota tubuh diri teman-teman, sehingga membuat tubuh teman-teman menjadi segar dan bugar. Oleh karena itu teman-teman, yang kedua, tanpa ada alasan, tanpa harus ada rasa sulit untuk percaya diri, sejatinya langkah kedua teman-teman bisa melakukan olahraga. Teman-teman bisa rutin olahraga untuk memancarkan, mengeluarkan aura yang lebih besar di dalam diri teman-teman. Jika hal yang pertama memancarkan aura secara psikologis, hal kedua memancarkan aura secara fisik, maka yang ketiga memancarkan aura secara religius. Ya teman-teman, mungkin akan ada beberapa orang yang menyaksikan video ini mengatakan, saya adalah orang yang sulit percaya diri dan saya tidak mempunyai waktu untuk melakukan olahraga. Lalu bagaimana caranya saya memancarkan aura saya agar lebih besar dan bisa cepat dirasakan oleh orang lain? Jawabannya adalah dengan mendekatkan diri teman-teman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, karena selain secara psikologis, fisik, religius, secara keagamaan juga bisa membuat seseorang memancarkan aura justru sangat enak dilihat, sangat adem, sangat menarik perhatian orang-orang di sekitar teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga akan berpikir, apakah saya harus menjadi pemuka agama? Apakah saya harus menjadi seorang ustadz? Apakah saya harus menjadi seorang biarawan, biarawati? Atau saya harus menjadi seorang biksu? Atau saya harus menjadi pendeta dan lain sebagainya? Tidak perlu teman-teman. Teman-teman hanya harus menjalankan semua perintah agama sesuai dengan kepercayaan teman-teman. Seperti mungkin teman-teman harus rajin sholat, teman-teman harus rajin berzikir, teman-teman harus rajin wudhu, atau teman-teman harus rajin berdoa, harus rajin ke gereja, atau teman-teman harus rajin sembahyang. Hal-hal apapun yang memang telah diwajibkan menurut kepercayaan agama diri teman-teman. Karena percaya sama saya, yakin sama saya, jika teman-teman rajin melakukan semua hal itu, semua hal yang memang diperintahkan sesuai ajaran agama teman-teman, secara otomatis aura yang ada dalam diri teman-teman akan terpancarkan dan akan sangat mudah menarik perhatian orang-orang di sekitar teman-teman. Mereka akan sangat merasa nyaman jika berada di dekat diri teman-teman. Bahkan jika tidak ada diri teman-teman, biasanya orang-orang akan mencari, akan berharap teman-teman datang di sekitar mereka. Karena kehadiran diri teman-teman membuat rasa nyaman, membuat rasa tentram untuk orang-orang di sekitar teman-teman. Itulah 3 cara yang dapat kita lakukan secara alami untuk memancarkan, untuk mengeluarkan aura dalam diri kita lebih besar. Pastinya bertujuan agar orang-orang bisa dengan sangat cepat, bisa dengan sangat mudah merasakan aura yang kita pancarkan, dan membuat orang tersebut memandang kita, membuat orang tersebut menghargai, menghormati, bahkan mendengarkan semua perkataan kita, agar orang-orang ini tidak menganggap remeh, menganggap rendah, menganggap hina diri kita. Namun sayangnya teman-teman, hal-hal yang saya sebutkan ini sebenarnya adalah hal-hal yang mudah diaplikasikan dalam kehidupan kita. Tetapi hanya satu kuncinya yang membuat semua itu gagal adalah kemalasan. Banyak orang yang malas untuk menjalani proses
agar memperoleh hasil yang sangat bagus. Karena kebanyakan orang-orang hanya ingin secara instan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga mereka melupakan semua norma-norma agama dan rela melakukan berbagai macam hal yang sejatinya justru menjerumuskan diri orang tersebut ke dalam dosa. Sampai di sini video saya, teman-teman. Salam indigo, salam topeng.